Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam refleksi Renungan Gema. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Bersyukur untuk setiap hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam hidup ini. Kembali Tuhan, kami memohon supaya Tuhan yang menolong kami, supaya apa yang kami baca dan renungkan boleh kami pahami, dan bahkan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Bilangan pasal yang ke-19, dan saya akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Bilangan pasal 19, ayatnya yang ke-20. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini ada instruksi yang sangat spesifik dan mendetil mengenai air penahiran dalam kasus penahiran seorang yang menjadi najis. Menarik bahwa hewan yang dikorbankan adalah seekor lembu betina, dan harus yang merah pula, bukan lembu, kambing, atau domba jantan. Lembu ini harus disembelih di luar perkemahan, dan setelah itu harus dibakar habis di depan mata imam. Selain itu, imam harus melempar kayu aras, hisop, dan kain merah tua ke dalam api yang membakar habis lembu itu. Setelah itu, abu lembu itu dikumpulkan dan disimpan sebagai air penahiran. Itulah penghapusan dosa. Saudara, kenapa Tuhan memberikan aturan ini kepada umat Israel? Perlu diingat bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus dan sumber segala kehidupan. Sebaliknya, maut atau kematian adalah upah dosa. Dosa bersifat merusak, dan dosa mencemari atau menajiskan sesuatu yang murni atau kudus. Sebagai Allah yang maha kudus, Tuhan tidak bisa membiarkan atau berhadapan dengan dosa. Melalui berbagai aturan yang diberikan kepada umat Israel, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang kudus, dan dosa sebagai sesuatu yang sangat serius. Namun, ada ritual yang bisa dilakukan oleh umatnya yang telah dicemari oleh dosa, supaya mereka bisa kembali diterima oleh Tuhan. Ketika seseorang bersentuhan dengan mayat, baik secara langsung ataupun tidak, secara sengaja maupun tidak, orang itu telah menjadi najis dan harus ditahirkan kembali. Kalau orang itu tidak ditahirkan dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, maka ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah Israel. Kenapa? Karena ia telah menajiskan kemah suci, yaitu tempat kudus Tuhan. Segala yang bersentuhan dengan orang atau sesuatu yang najis ikut menjadi najis dan harus ditahirkan kembali dengan air penahiran yang dibuat dari abu dari lembu betina merah yang dibakar itu. Melalui abu lembu betina merah, Tuhan menyediakan cara untuk membuat orang yang najis menjadi tahir atau bersih dan dapat kembali menghadap dan menyembah Tuhan. Saudara, bagi kita sekarang, kita bersyukur bahwa kita tidak perlu mengikuti segala ritual umat Israel yang begitu rumit, karena kita telah menerima pengampunan dosa dan telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita.
Sama seperti lembu betina merah yang disembelih di luar tempat perkemahan, Tuhan Yesus juga disalibkan di luar kota Yerusalem. Sama seperti abu lembu betina merah menahirkan manusia dari kenajisan kematian, Kristus menyelamatkan kita dari hukuman dan kecemaran rohani. Setiap kali kita berbuat dosa, ingatlah dan datanglah kepada Kristus yang telah menebus kita dari dosa dan yang terus menguduskan kita. Saudara, setiap kali Anda menyadari bahwa Anda telah melakukan dosa, apakah Anda selalu segera datang kepada Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami, yang telah memberikan pengampunan dosa itu, dan bahkan terus menguduskan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa meskipun kami adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang najis di hadapan-Mu, tapi kami kembali telah dikuduskan dan bahkan boleh menghadap Tuhan, boleh menyembah Tuhan, hanya karena karya Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menguduskan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang terus menolong kami untuk boleh mengingat akan hal ini, supaya kami boleh terus mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bisa berhadapan dengan dosa. Dan biarlah kami pun boleh terus bersandar kepada anugerah Tuhan, kepada Yesus Kristus sendiri yang telah menguduskan kami. Setiap kali kami berdosa, kami boleh mengingat untuk datang kepada Tuhan. Dan kami pun boleh mengingat bahwa dosa adalah suatu hal yang serius. Dan kami boleh dengan pimpinan Roh Kudus boleh berhenti berbuat dosa dan boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami mohon supaya Roh Kudus terus mengubah kami, terus menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.